Amen. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada sukacita, damai sejahtera, kemerdekaan. Amen. Amen. That's why we worship God. We want Him to touch our life, our hearts. Haleluya. Terus berkarya tengah-tengah kami Tuhan. Roh Kudus terus bekerja di hati setiap kami. Thank you Lord. Datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Indah bagiku,
Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku erat di hadirat-Mu. Amin. Hatiku bersembahan bagi-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hati kami aman, hatiku aman dalam kasih-Mu. Mari bangkit berdiri saudara, katakan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Tuh Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Tuh Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, kami sembahkan Yesus. Kami sembah-Mu. Terima kasih, haleluya. Terima kasih. You are so good, God. Kau sungguh baik, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami bersuka cita semua. Karena Engkau hidup, maka kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Mujizat-Mu, kasih sayang-Mu, penyertaan-Mu is so real in our life, oh Lord. Hallelujah. Thank you, God. Thank you. In the name of Jesus. Semua katakan amen. Bisa berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. 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 Saudara, pertama sebelum kita terima firman Tuhan, sambut, saya mau welcome semuanya. Selamat datang beribadah di tempat kudusnya Tuhan di Family Rock Atlanta. You are awesome all. Ya, Tuhan, haleluya. Saudara, kemudian saudara kita menyambut ulang tahun gereja yang ke-10. Sekalian kongsi facai. Ya, kongsi semuanya. Dan di tengah-tengah kita telah hadir yang kita cintai, kita kasihi, Pak Philip yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Haleluya, terima kasih, selamat datang. Dan saudara, pertama sekali saya datang ke Atlanta, teman sejati saya, senior saya yang saya hormati, Pendeta Susanto dan Bu Lilis ada di tempat kita, memberkati kita dengan firman Tuhan. Welcome Pak, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Silakan Pak Santo. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi
Kongsi Fajai. Dan juga selamat ulang tahun yang ke-10. Saudara-saudara diberkati mendapatkan tempat yang begitu indah untuk beribadah di tempat ini. Luar biasa. Ya, saudara-saudara, saya baru pertama kali ibadah di tempat ini. Begitu datang saya lihat, waduh, cakep sekali tempatnya ya. Ini semuanya karena anugerah Tuhan, saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk pagi ini, di mana dari tempat ini kami menaikkan puji dan sembah kami kepadamu. Sebab Engkau yang layak menerima hormat dan sembah kami. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah kami, di dalam Roh-Mu yang kudus, mengurapi setiap kami, supaya kami boleh menyediakan hati kami menjadi tempat yang subur, seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditabur dengan firman-Mu. Supaya firman-Mu boleh bertumbuh, berlipat kali ganda, dan memberkati banyak orang yang kami temui di sepanjang perjalanan hidup kami. Supaya melalui kehidupan kami, Engkau dipermuliakan. Berbicaralah kepada setiap kami, juga kepada hamba-Mu ini. Urapi dan pakailah hamba-Mu dengan segala keterbatasan hamba-Mu ini. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau memakai dengan kuasa-Mu, sehingga firman Tuhan boleh diberitakan. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan di dalam bimbingan Allah Roh Kudus, berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, karena sekarang semua sudah bisa tertampung di dalam satu handphone ini, jadi gak perlu bawa Alkitab dan buku catatan ya saudara. Nah saudara-saudara, saya ingat suatu hari di waktu malam tahun baru Imlek, ada sepasang suami istri yang sibuk membuka angpau. Membuka angpau, juga membuka teleponnya, juga terus membuka amplop-amplop yang ada di yang dia dapat dari teman-temannya, dari familinya, dari keluarganya. Satu persatu angpaunya dibuka. Wah, ada si botaknya, terima kasih. Ada si botaknya, terima kasih. Begitu ya. Lalu dia kaget, wah ini nolnya banyak sekali, terima kasih. Dan dia tidak lupa untuk membuka satu persatu kartu-kartu yang ada di dalam yang diberikan teman-temannya itu. Dan dia baca satu persatu dengan teliti. Ternyata kartu-kartu Imlek itu, kartu-kartu tahun baru Lunar New Year itu, saudara-saudara, berisi dengan doa dan harapan-harapan. Saudara menerima kan? Mungkin sekarang sudah bentuknya bukan kartu ya. Sekarang bentuknya mungkin melalui WA, melalui disebar melalui Facebook, melalui Instagram dan sebagainya. Wah, macam-macam. Apa saja isinya, saudara. Nah, ketika dia baca satu persatu kartu-kartu yang isinya penuh harapan itu, maka sambil baca sambil mengangguk-angguk, tanda dia setuju. Yang ini memberi ucapan ini, waduh setuju dia. Lalu baca lagi, wah ini bagus ini, kartu harapannya. Ini dibuka lagi, waduh bagus sekali. Tidak ada yang jelek ya. Seperti kalau kita pergi ke restoran Chinese kan, kalau selesai makan selalu dikasih itu ya, fortune cookies itu ya. Kalau dibuka selalu ada harapannya. Ada yang jelek,
Nggak ada kan, nggak ada yang keluar dari restoran ini Anda celaka, nggak ada kan. Biasanya pasti penuh dengan banyak harapan-harapan yang indah. Nah seperti itu. Tapi dia sungguh-sungguh perhatikan saudara. Dia baca satu persatu sampai dia kelelahan dan tertidur terus dia mimpi. Dia mimpinya begini saudara. Dia melihat langit terbuka. Lalu dia lihat loh, di sana ada Tuhan duduk. Dan Tuhan itu mengirim semua malaikatnya, ayo tak utus pergi ke seluruh dunia. Malaikatnya diberi bekal, yaitu bawa pikulan, saudara. Ada keranjangnya di sebelah kanan dan sebelah kiri. Ayo kamu pergi ke seluruh dunia. Pikulan yang sebelah kanan itu berisi permintaan. Kamu kumpulkan semua permintaan manusia. Datangi satu-satu. Jangan lewat lo ya. Juga jemaat GBI Rock Atlanta didatangi. Gitu. Datangi semua. Semua manusia pokoknya. Datangi. Gereja, masyarakat umum, semua saja. Gak peduli Kristen atau gak Kristen, boleh datangi. Kumpulkan. Apa saja yang menjadi doa-doa permintaan semua manusia di dunia. Nah, keranjang yang sebelah kiri itu kumpulkan juga doa-doa manusia yang isinya itu ucapan syukur. Ucapan terima kasih. Kumpulkan itu. Nanti kalau sudah kamu kumpulkan seluruh dunia, kamu kembali lagi ya ke sorga. Nah, setelah para malaikat itu keliling ke seluruh penjuru dunia, saudara-saudara, lalu si pemimpi tadi yang sedang tidur pulas tadi, dia perhatiin terus malaikat itu dia kaget. Kaget saudara-saudara, kenapa? Sebab para malaikat yang datang dari seluruh dunia itu jalannya miring ke kanan saudara. Jalannya miring ke kanan begini. Iya, karena keranjang sebelah kanan itu terlalu penuh. Keranjang yang di sebelah kiri itu hampir tidak ada isinya, ada cuma gak terlalu banyak. Saudara tahu kan kenapa miring ke kanan? Karena ternyata manusia itu seringkali memang permintaan kepada Tuhan itu banyak sekali, saudara. Ya, dan untuk bisa mengucap syukur, berterima kasih, dan sebagainya, tahu bagaimana mengucap syukur, tahu bagaimana mesti membalas cinta kasih Tuhan, membalas cinta kasih sesamanya, itu biasanya orang seringkali merasa, kalau aku memberi itu kan berarti aku kurang. Aku harus menerima dong supaya lebih banyak aku dapat. Padahal kebalik. Di dalam iman Kristen, siapa yang banyak memberi itu dia banyak menerima. Tapi jangan dibalik ya, aku tak memberi supaya aku dapat terima banyak. Enggak, tapi itu hukumnya begitu saudara. Hukum tabur tuai itu sudah tidak perlu dipersoalkan, itu seperti itu. Kalau saudara menabur segenggam benih, berapa yang akan tumbuh? Ya cuma segenggam ini. Tapi kalau saudara menabur satu karung benih, sebanyak-banyaknya saudara tabur, berapa yang tumbuh? Sekarung kan? Kalau satu truk, ya satu truk itu yang tumbuh. Kecuali di dalamnya ada yang busuk ya, saudara. Nah saudara, ternyata para malaikat tadi sampai kesusahan ya. Susah sekali karena apa? Karena terlalu berat ke kanan. Begitu. Nah ketika para malaikat itu sampai di sorga, saudara, Tuhan bilang, oke, kok enggak imbang ya? Sebelah kanan lebih banyak katanya gitu. Coba deh kamu buka katanya gitu, isinya apa saja. Terus para malaikat di sorga itu membuka saudara. Membuka semua permintaan-permintaan manusia di dunia itu. Dikumpulin semua. Isinya permintaan yang pertama. Minta rezeki yang melimpah. Oleh sebab itu isi semua kartu
Happy Chinese New Year atau Happy Lunar New Year, itu kan selalu prosperity. Betul enggak? Rezeki melimpah. Lalu apa lagi? Kesehatan. Sebab kalau banyak uang tapi sakit-sakitan untuk apa? Tapi kalau dibalik, mau enggak dikasih kesehatan tapi enggak dapat rezeki? Enggak mau juga. Karena maunya dua-duanya. Kesehatan ya, rezeki juga melimpah. Lalu kebahagiaan, happiness. Keberuntungan, good fortune. Ya, sukacita, kelancaran semua urusan dan usaha. Siapa yang tidak ingin? Semua yang ditangani jadi lancar. Semua usaha yang sedang dijalankan semuanya lancar. Hari esok lebih baik. Isi kartu-kartu ucapan itu, ya kan biasanya begitu. Hari esok lebih baik. Bisa traveling ke luar negeri, kemana aja. Siapa yang sudah 5 tahun ini nggak pernah jalan-jalan ke luar negeri, hanya utak-utak di Amerika saja. Kalau ada nggak apa-apa, saudara-saudara, ada waktunya nanti. Tapi bagi yang sudah bisa ke luar negeri, sudah berapa kali pulang ke Indonesia, ada yang jalan-jalan ke Eropa, saya lihat di Facebooknya. Wah, jemaat Pak Yunus ini sudah jalan-jalan sampai di Eropa. Wah, sampai ke Australia. Waduh, pulang ke Indonesia. Loh, sebentar lagi pulang lagi. Waduh, ini betul-betul terberkati ini ya. Apakah karena doanya kenceng ya, sehingga Tuhan dengar semua ya. Lalu ada yang minta panjang umur. Saudara kalau ulang tahun dan sebagainya, minta enggak? Supaya didoain panjang umur. Saya kalau ulang tahun ada yang mengucapkan, selamat ya panjang umur, saya takut. Saya bilang jangan terlalu panjang, repot nanti. Kalau sudah tua, mata ini sudah enggak begitu kelihatan. Sudah gak bongkok gini, tapi terus panjang terus kan repot saudara, iya kan? Begitu, panjang umur. Lalu minta keselamatan. Wah ini penting ini, keselamatan. Minta juga makan enak. Gak takut kolesterol, gak takut tekanan darah tinggi, gak takut pencumbatan, gak takut apa lagi. Tekanan darah tinggi, gak takut gula darah, dan sebagainya. Pokoknya semuanya beres. Ya. Lalu punya keluarga yang happy, ya, happy family. Lah si pemimpi itu kaget di dalam tidurnya. Kaget dia deh, saudara-saudara. Kok isi keranjang yang dibuka malaikat satu-satu tadi, minta rezeki, minta kesehatan, minta sukacita, minta kegembiraan itu kok podo dengan kartu yang tadi aku baca ya. Kartu-kartu yang dari teman-temanku tadi loh. Yang ngasih kartu Kyonghee, yang ngasih angpo itu tak buka satu-satu. Kok sama isinya ya. Kartu-kartunya itu sama dengan kartu-kartu Imlek tadi yang aku baca gitu. Isinya sama, dia cocokin. Tak ingat-ingat ya tadi, rezeki merimpah atau prosperity, kesehatan, happiness, keberuntungan atau good fortune, sukacita, kelancaran semua urusan dan usaha, hari esok lebih baik, traveling ke luar negeri, panjang umur, keselamatan, makan enak tanpa takut, gula darah, kolesterol, tekanan darah tinggi, happy family, sama, permintaannya sama. Ada yang belum saya catat di sini, karena tadi malam tuh saya cari semua ucapan-ucapan itu yang ada di Facebook di mana-mana. Mungkin saudara mengatakan, kayaknya yang mimpi ini Pak Santo sama Bu Lilis ini. Lalu dia mencoba untuk baca Alkitab. Kok mimpiku seperti ini ya? Apa sih yang Tuhan katakan? Apa sih yang Tuhan mau katakan? Dan ternyata setelah dia baca Alkitab, dia mengatakan, oh di dalam Alkitab itu ada 4 pertanyaan yang penting.
yang ditanyakan Tuhan kepada manusia. Gitu saudara-saudara. Yang pertama, itu ada 2 pertanyaan yang dikirim melalui nabinya. Di perjanjian lama kalau saudara dapat itu ya. Nah saudara bisa lihat itu. Dari Kejadian 3 ayat 9. Bisa tolong dibantu. Kejadian 3 ayat 9. Ketika manusia jatuh dalam dosa, saudara, setelah dia tidak taat kepada Allah, dia makan buah dari pohon yang dilarang oleh Tuhan itu. Apa yang dilakukan manusia, Adam dan Hawa? Dia takut, dia tersembunyi, dia bersembunyi. Apalagi ketika dia mendengar langkah-langkah bunyi, langkah kaki Tuhan yang ada di taman itu. Dia malu dan tersembunyi. Kemudian di situ Tuhan bertanya, di manakah engkau? Di manakah engkau Adam dan Hawa? Di manakah engkau? Saudara, kalau saudara melihat pertanyaan ini, janggal enggak? Bukankah Allah itu maha tahu? Masa Allah enggak tahu Adam sembunyi di mana? Kan aneh kalau Allah enggak tahu. Kalau gitu dia bukan maha tahu dong. Nah kalau dia itu Allah yang maha tahu, kenapa dia bertanya? Nah pertanyaan ini saudara bukan pertanyaan biasa. Sebab ketika Allah datang untuk menghampiri Adam dan Hawa yang sudah jatuh di dalam dosa. Dosa itu bukan cuma berzina, menipu, berbohong, mencuri, membunuh. Bukan cuma itu. Itu memang akibat dosa. Tapi dosa itu dalam bahasa aslinya itu kalau orang memanah begitu, mestinya dia itu persis sampai ke targetnya, itu meleset. Nah itu dosa. Manusia yang diciptakan untuk memuliakan Allah, untuk menyembah Allah, untuk mentaati Allah, sekarang meleset. Dia mau menjadi seperti Allah. Tidak lagi mau bergantung kepada Allah. Dia mau menjadikan dirinya sendiri itu Allah. Untuk dihormati, disembah seperti Allah. Jatuhlah manusia. Meleset, saudara. Tetapi ketika Allah datang untuk menjumpai manusia, dia bertanya, di manakah engkau? Di manakah engkau manusia? Di manakah engkau Adam? Oh pertanyaan ini sangat indah. Sebab di pertanyaan di manakah engkau, apa tujuan Tuhan bertanya, di manakah engkau? Apakah Tuhan datang untuk menghukum? Sebab Tuhan mengatakan pada saat engkau makan, engkau akan mati. Kenapa kok begitu Adam dan Hawa makan buah yang dilarang Allah itu kok tidak langsung mati? Allah yang berinisiatif datang ketika manusia jatuh dalam dosa. Bukan manusia yang datang cari Allah. Waduh, aku sudah salah, aku mau ngaku dosa. Enggak, Allah berinisiatif mencari. Di manakah engkau, Adam? Saudara-saudara, perkataan di manakah engkau itu mengandung arti bukan cuma oh kamu di situ toh, aku tahu. Nah kalau sudah tahu kenapa ditanyakan? Nah di manakah engkau itu mempunyai arti posisimu itu loh. Sebagai manusia yang aku ciptakan, sebagai makhluk mahkota ciptaan Allah yang diciptakan segambar dengan Allah. Posisimu di hadapan Allah sang penciptamu itu di mana itu? Nah kalau pertanyaan ini juga diajukan kepada saudara dan saya, kira-kira apa jawab kita? Apakah kita berani menjawab Tuhan, aku di sini. Aku masih seperti pada waktu Engkau ciptakan. Sungguh aku menyadari aku bergantung sepenuhnya kepadamu. Sebab tanpa Engkau sumber kehidupanku, aku tidak mungkin bisa hidup. Aku di sini Tuhan. Atau seperti Adam dan Hawa, karena dia adalah nenek moyang kita yang satu itu saudara.
Kita mengatakan, aku malu sebab aku telanjang. Mengapa dia malu dan telanjang? Semua dosa. Dan semua orang yang jatuh dalam dosa, kalau hati nuraninya masih bekerja, pasti dia malu. Kata malu itu menunjukkan ketelanjangan. Ketelanjangan bukan cuma tidak pakaian, tetapi tidak ada yang bisa ditutupi di hadapan Tuhan. Nah, ketika Tuhan datang untuk menyapa, di manakah engkau? Dan ketika dia mengatakan, aku malu, Tuhan mengatakan, apakah engkau sudah makan buah yang aku larang itu? Mestinya Adam mengatakan, iya Tuhan, aku tidak mentaati kamu. Aku jatuh, aku salah. Maafin aku. Enggak. Semua manusia kalau jatuh dalam dosa sama. Prosesnya itu sama. Selalu mengatakan, ya aku makan buah itu Tuhan, karena itu loh perempuan yang kau berikan padaku itu loh yang menyebabkan aku makan. Nah kalau dia mengatakan karena perempuan itu kan yang mau disalahkan siapa? Perempuan itu? Enggak, bukan cuma perempuan itu. Tetapi engkau kan yang memberi dia kepadaku, itu loh yang membuat aku jatuh. Dan itulah manusia. Semua manusia seperti begitu. Jarang sekali manusia itu bisa gentleman. Kalau dia itu salah, oh ya aku salah, minta maaf. Mungkin saudara bisa tanya ke istri saya, Pak Santo itu gentleman apa enggak? Kayaknya istri saya banyak berurai air mata itu. Wah, susah setengah mati diminta untuk, kalau salah minta maaf aja susah, bulet. Ya enggak salah. Dulu istri saya enggak tanya sama saya, siomu apa? Ya toh? Mungkin kalau dia tahu bahwa sio saya itu sio coa. Tahu kan? Nah, ular itu kan bau ulet begini kan. Kalau dia bertahan hidup kan, kalau dia nangkep sesuatu, wah, dililit begitu. Itulah saya. Saya pikir seandainya umpama, misalkan Adam dan Hawa itu yang menjadi cikal bakal manusia itu, khususnya Adam, mengatakan begini, Tuhan, aku jatuh dalam dosa bersama istriku. Aku yang mestinya sebagai kepala rumah tangga atau aku seharusnya sebagai suami yang mesti melindungi istri. Mestinya ketika aku tahu lihat dia mau pegang begitu, dia mau ambil, aku mestinya mencegah. Wong aku ada di dekat situ. Ternyata aku kok ya setuju, aku kok ya mau memakannya. Kalau gitu Tuhan, karena kau mengatakan kalau kamu memakannya, kamu akan mati. Kalau bisa jangan istriku yang dihukum, aku aja Tuhan. Sebab aku yang mestinya tanggung jawab untuk menjaga dia. Tapi kok aku setuju dan aku bersama-sama bersekongkol dengan dia. Loh saudara-saudara, seandainya Adam itu berpikir begitu dan melakukan itu, mungkin dunia kita sekarang ini tidak seperti ini. Barangkali dunia kita ini mungkin jauh lebih baik barangkali. Tetapi memang seperti itu sehingga kita semua memang punya genetik seperti Adam dan Hawa. Sebab Hawa juga begitu. Ketika ditanya kamu juga melakukannya, oh ya ular itu Tuhan. Ya ular juga yang disalahkan. Artinya kenapa kau ciptakan ular? Begitu kan? Kenapa pendeta ini juga sionya ular? Mestinya kan bisa Tuhan lahirkan itu ditunda kan ya. Atau dicepatkan 1 tahun supaya sionya seperti tahun ini kan, tahun naga kan. Begitu kan? Iya. Saya punya kakak. Waduh, kayaknya itu orang itu hoki terus ya. Sehingga saya itu ngomong sama kakak saya, kamu ini home-nya. Begitu. Kayaknya dia itu dagang usaha apa itu gampang sekali begitu. Saudara tahu kenapa? Sebab sionya itu liong. Saya iri kenapa aku gak dilahirkan
lebih dulu dari kamu supaya syukur dong. Enggak bulat seperti ini ya, saudara. Nah, saudara, kalau seandainya Tuhan bertanya kepada saudara dan saya sekarang. Ini Tuhan kirimkan nabinya kan? Di dalam Kejadian pasal 3 tadi. Pertanyaan yang pertama, di manakah engkau, saudara dan saya, di hadapan Tuhan? Apa jawab kita? Yang kedua, saudara, Tuhan masih kirimkan nabinya juga. Karena ada 2 pertanyaan yang penting di perjanjian lama. Dia kirimkan nabinya, yaitu dari Kejadian pasal 4. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Saudara, sebetulnya karena pada waktu itu cuma ada Kain dan Habil, Adam dan Hawa, walaupun di pasal 4 ini tidak disebut Adam dan Hawa, cuma ada Kain dan Habil, maka pertanyaan di manakah adikmu itu sebenarnya juga Tuhan mau berbicara sesamamu manusia itu posisinya di hadapanmu itu di mana. Tuhan tahu kalau Habil baru saja dibunuh oleh Kain. Mestinya sebagai kakak, dia melindungi adiknya, dia menjaga adiknya. Ketika adiknya memberi persembahan korban syukur kepada Allah dan diterima oleh Allah, mestinya Kain bersyukur. Waduh, adikku luar biasa. Adikku datang kepada Allah menaikkan korban syukur dan korbannya itu diterima. Mestinya aku tanya kepada dia, kok korbanmu diterima ya, kok korbanku tidak? Saudara tahu enggak, Alkitab bicara gimana caranya supaya kita tahu korban syukur kita itu diterima atau tidak oleh Allah. Saudara tahu bagaimana korbannya Kain itu diterima, ditolak oleh Tuhan, dan korbannya Habil itu diterima oleh Allah. Ada yang tahu? Alkitab bicara apa? Ayo, ada yang tahu? Gak ada yang tahu kan? Dari sekolah minggu dulu, guru sekolah minggu saya, sampai saya ngajar jadi sekolah minggu, guru sekolah minggu saya ngajarkan yang sama. Kalau pengen tahu, itu persembahannya Habil itu diterima oleh Tuhan tuh ketika korbannya dibakar, itu apinya terus naik ke surga. Itu apa asapnya. Betul gitu ya diajari. Lah kalau Kain gimana? Supaya kita tahu bahwa Kain itu persembahannya ditolak oleh Tuhan. Itu asapnya tidak naik ke surga, mencong ke sana katanya begitu. Ada yang diajari begitu oleh guru sekolah minggunya? Ada kan ya? Itu dari turun temurun begitu saya tahu. Begitu. Padahal cari dalam Alkitab enggak ada itu. Dibohongin guru sekolah minggu. Enggak ada, saudara. Di dalam ayat itu memang ada penjelasannya. Begitu, saudara-saudara. Saudara-saudara, di manakah sesamamu? Posisi sesamamu. Sebab kalau kita sendiri menyadari bahwa enggak peduli warna kulit kita itu kuning, warna kulit kita itu putih, warna kulit kita itu hitam, warna kulit kita itu kemerah-merahan. Kita itu lahir di Indonesia, lahir di Amerika, lahir di istana, lahir di kolong jembatan. Sebetulnya kita ini semua sama. Dari nenek moyang yang sama. Tetapi kalau kita sendiri ditanya, siapakah sesamamu manusia? Kita selalu mengatakan, oh sesamaku manusia ya kalau anggota gereja GBI Rock. Begitu. Atau, oh sesamaku manusia ya orang Indonesia. Kalau kita ketemu homeless di tengah jalan, sesama kita enggak. Sebab seringkali orang mengatakan, oh sesama manusia itu artinya sama-sama manusia. Iya, sudah tahu.
Tetapi siapakah sesamaku manusia itu pernah ditanyakan pada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberi perumpamaan, lalu Tuhan Yesus bertanya, bagi orang yang terampok itu siapa sesamamu manusia? Oh, orang Samaria itu loh yang menolong dia. Ya jadi sama seperti dia. Artinya orang yang mau peduli dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Di tetangganya, di gerejanya, di tempat kerjanya. Kalau kita mau peduli, kita baru bisa mengatakan, dia adalah sesamaku dan aku adalah sesama dia. Jadi di mana posisi orang lain di hadapan kita? Di dalam kedudukan kita orang lain itu di mana? Orang lain itu di atas kita? Atau orang lain di bawah kita yang bisa kita injak? Atau orang lain itu adalah orang yang sama? Dalam arti sederajat. Yang harus aku hargai. Kalau kita membutuhkan keselamatan, karena tadi salah satu dari kartu itu mengatakan, kita minta keselamatan dari Tuhan, dan kita sudah mendapat keselamatan dari Tuhan. Apakah keselamatan yang kita dapat, yang Tuhan anugerahkan, itu kita bagikan, kita beritakan pada orang lain. Atau ya sudah cukup untuk kita saja. Kalau kita sendiri tidak ingin orang lain binasa karena tidak mendengar Injil. Saudara, betapa jahatnya. Kalau seandainya kita hidup di dalam satu keluarga, lalu semua keluarga kita itu kenal, oh jalan satu-satunya itu melalui Kristus. Karena dia menghapus dosa kita, dia menebus dosa kita. Dia adalah anak Allah yang datang ke dalam dunia untuk menghapus dosa kita. Itulah anugerah yang terbesar dalam hidup kita. Kita tahu itu. Lalu ada salah satu anggota keluarga kita yang tidak tahu sama sekali. Dan kita mengatakan, aku ya gak peduli. Pokoknya yang penting kan kalau aku mati masuk surga. Sadis kan ya. Kalau kita sudah memberitakan, mendoakan dan memberitakan. Dan dia menolak, itu urusan dia dengan Tuhan. Tetapi tanggung jawab kita terhadap sesama kita adalah kalau ada sesuatu yang baik. Sesuatu yang sangat penting. Beritakan, kabarkan, bagikan. Saudara, ketika Tuhan mengutus nabi-nabinya dan seluruh kitab para nabi, Mazmur, dan seluruh perjanjian lama itu kalau bisa diringkas, itu cuma bisa diringkas dengan 2 hukum saja. Yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, ya toh? Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di dalam kedua hukum inilah seluruh kitab para nabi itu tersimbolkan, dijadikan satu. Apakah manusia berhasil menjawab tantangan dan pertanyaan yang Tuhan beri? Ternyata enggak, manusia gagal. Manusia gagal memenuhi 2 hukum penting yang terkandung di dalam kitab Taurat, para nabi, dan Mazmur. Oleh sebab karena gagal, Tuhan mengutus anaknya ke dalam dunia. Dibekali dengan 2 pertanyaan juga. Nah, ini pertanyaan yang ketiga. Dari Matius pasal yang ke-16 ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, kepada murid-muridnya, dan juga kepada saudara dan saya. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Pertanyaan ini penting dan besar. Sebelumnya Yesus bertanya pada murid-muridnya, menurut orang lain, aku ini siapa? Ada yang mengatakan, oh kamu itu Yohanes Pembaptis, oh kamu itu Elia.
Sebab memang Yesus itu seperti Elia, bisa menghidupkan orang yang mati. Lalu alam juga tunduk padanya kan. Elia juga begitu. Dia bilang, jangan sampai turun hujan. Tidak akan turun hujan selama 3 tahun. Sekarang sudah waktunya hujan turun. Hujan turun. Nah Yesus melakukan itu. Yesus membuat mujizat sehingga orang mengatakan, dia itu Elia yang sekarang ini bangkit lagi, datang lagi. Atau ada yang mengatakan dia itu Yohanes Pembaptis. Kenapa? Sebab Yohanes Pembaptis itu orang yang gak takut, saudara. Sampai raja saat itu Herodes. Itu pun juga dikecam sama dia. Dia gak takut. Nah ini Herodes itu sudah Yohanes Pembaptis itu sudah dipenggal oleh Yohanes. Kok sekarang ini muncul ini. Ada seorang guru yang begitu lantang. Berani mengungkapkan dosa-dosa manusia yang ada di sekitarnya. Termasuk para pemimpin agama waktu itu. Orang Farisi dan ahli Taurat. Yang ngerti firman Tuhan justru yang banyak melakukan dosa dikecam oleh Yesus. Disebut ular beludak lah, munafik lah dan sebagainya. Begitu beraninya. Sehingga ketika ditanya, menurut orang dia itu siapa? Yohanes Pembaptis, Elia. Nah Tuhan Yesus gak puas sebab dia itu dibekali 2 pertanyaan yang penting. Dia tanya, menurut kamu sekarang, aku ini siapa? Nah kalau kepada saudara hari ini, di hari yang sangat istimewa ini, ulang tahun ke-10 gereja GBI Rock Atlanta. Kebetulan juga pas hari Sintia, ya toh? Pada saudara ditanyakan, menurut kamu siapakah aku ini? Saudara jawabnya apa? Apa saudara? Oh, engkau adalah El Shaddai. Engkau adalah El Jireh. Engkau adalah El Rafa. Engkau adalah sumber berkat. Engkau adalah sumber kesehatan. Engkau adalah sumber rezeki. Salah enggak? Enggak salah sebetulnya. Tapi masa itu aja sih dia? Siapa menurut kamu yang paling sentral? Yang menyebabkan itulah iman Kristen. Maka Petrus yang mewakili murid-murid yang lain menjawabnya seperti ini. Matius, boleh terus? Iya. Sesudah sarapan Yesus berkata, bukan ini, sebelumnya. Sebelumnya? Bisa? Belum ya? Oke, kalau belum saya bacakan dari catatan saya saja ya. Saudara-saudara, pertanyaan yang keempat, pertanyaan yang ketiga tadi dijawab oleh Petrus. Yesus bertanya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Dari Matius pasal 16 ayat 16, jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan ayat 17-nya mengatakan, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini
Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Jawaban Petrus jitu, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias itu artinya juru selamat, saudara. Atau dalam bahasa Yunani-nya, Kristos, juru selamat. Memang Yesus itu sumber kehidupan, Yesus itu sumber yang bisa, dia adalah dokter di atas segala dokter, yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Dia menguasai alam semesta, ya. Tetapi sentral daripada kedatangan Yesus ke dalam dunia untuk menyatakan bahwa dia adalah Mesias. Jangan lupa, itu yang paling terpenting dari semuanya. Dia adalah Mesias, juru selamat itu sendiri. Dia bukan guru selamat. Kalau guru selamat itu dia mengajarkan tentang keselamatan. Tapi belum tentu dia sendiri selamat. Tetapi kalau juru selamat, seperti juru mudi, saudara, dia bukan cuma mengajari, oh cara mengemudi begini. Tetapi kalau kamu mau mencapai tujuan, ayo ikut aku yang nyetir. Itu juru mudi. Yesus adalah juru selamat, anak Allah yang hidup. Dan ketika Petrus bisa mengenali itu, apa yang Yesus katakan? Oh, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab yang kamu katakan itu bukan dari kamu sendiri, tetapi dari Bapa yang di sorga. Luar biasa. Dia bisa menangkap bahwa Yesus yang aku ikuti, yang aku taati, itu adalah Yesus yang menyelamatkan hidupku. Datang satu-satunya ke dalam dunia yang terpenting adalah memberikan, menganugerahkan keselamatan. Dia memang memberikan roti kepada orang yang lapar. Memberikan minum kepada orang yang haus. Membangkitkan orang yang mati. Mencelikkan mata orang yang buta. Menyuruh orang yang lumpuh berjalan. Ya, tetapi Yesus lebih daripada itu. Sebab dia adalah juru selamat. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah tujuan utama dia datang ke dalam dunia. Itulah yang harusnya dicari oleh setiap orang percaya. Yang disebut carilah dahulu kerajaan Allah, yaitu menemukan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sebab yang lain-lain yang kita butuhkan itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara, pertanyaan yang ketiga, yang keempat, yang terakhir. Yaitu yang terambil dari Yohanes pasal 21. Petrus ini, tadi itu sebelum ke sini ya, ada yang penting. Sebab setelah Petrus, Simon mengatakan begitu, lalu Tuhan Yesus mengatakan, engkau Simon bin Yunus, sekarang engkau disebut Petrus. Di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku. Alam maut tidak akan bisa menguasainya. Di atas batu karang apa? Petrus itu artinya batu karang. Betulkah bahwa jemaat Tuhan, gereja Tuhan itu didirikan di atas dasar Petrus? Betul enggak? Gereja Katolik pernah melakukan kesalahan. Sehingga mereka mengatakan, oh ya, gereja Tuhan itu dibangun di atas dasar Petrus. Dia adalah pemimpin gereja di dunia ini yang pertama. Oleh sebab itu nanti gantinya jadi Pope itu. Paus terus pemimpin gereja. Pada zaman reformasi itu dikoreksi. Enggak, itu keliru tafsirannya. Sebab Yesus mengatakan begini, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, engkau sekarang dinamakan Petrus, itu batu karang.
Tapi Petrus itu batu karang kecil, kerikil. Kalau orang Jawa bilang kerikil. Di atas batu karang ini, dalam bahasa aslinya, di atas Petra bukan Petrus. Di atas Petra aku akan mendirikan jemaatku. Apa Petra itu? Petra adalah pengakuan Petrus tadi bahwa engkau adalah Mesias, engkau adalah juru selamat. Alam maut tidak akan bisa meniadakan gereja Tuhan yang dibangun di atas dasar Petra, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Oleh sebab itu, saya mencoba menafsir saja sih, saya nggak ngerti ya, karena saya nggak pernah tanya sama Pak Yunus. Kok ya kebetulan Simon bin Yunus, ini pendetanya juga Yunus gitu ya. Tapi saya nggak tanya, kok namanya gereja ini disebut GBI Rock, itu kenapa Pak? Saya tafsir saja deh Pak. G itu gereja ya, itu dari bahasa Portugis. Igreja artinya dipanggil keluar. Orang-orang yang dipanggil keluar dari hidup yang lama, dari dosa untuk masuk ke dalam persekutuan baru. Itu gereja, igreja dari bahasa Portugis. Betel. Betel itu artinya Beth dan El. Beth itu rumah, El itu Elohim Tuhan, rumah Tuhan. Begitu. Jadi inilah perkumpulan, inilah orang-orang yang dipanggil keluar dari hidup yang lama untuk masuk menjadi persekutuan orang yang tinggal di rumah Tuhan. Gereja Betel. Indonesia jangan lupa ya, ada Indonesianya. Walaupun saudara di Amerika jangan lupa, kita Indonesia, jangkau orang Indonesia yang di sini. Ya. Lalu rock, nah ini penting. Nah ini rocknya ini rock Petra atau rock kerikil Pak? Bisa ditanya itu Pak. Kalau tidak salah pertama kali pendiri GBI Rock itu Pak Pendeta Arifin ya Pak ya? Iya. Saya kenal beliau waktu saya masih kecil, dia sudah remaja karena mamanya Pak Arifin dengan mama saya itu teman begitu. Dulu di Surabaya terus pindah, kalau nggak salah Denpasar ya rasanya begitu. Harusnya GBI Rock ini adalah Rock Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kalau gereja GBI Rock ini alasnya, dasarnya dibangun di atas Tuhan Yesus Kristus. Sudahlah, saya nasihati saudara-saudara, nggak usah riwa-riwi ke gereja-gereja lain, udah di sini saja setia, gitu. Iya toh? Nah, apalagi pendetanya Pak Yunus sudah nggak perlu diragukan. Begitulah ya, hoping saya. Iya saudara. Gereja Tuhan yang benar adalah gereja yang dibangun di atas dasar Kristus Yesus. Ajarannya harus dibangun di atas dasar itu. Dan pertanyaan yang terakhir, ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan Petrus yang sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Aku tidak kenal dia, tadi ngomongnya dia Mesias, tapi ketika terjepit itulah manusia kalau kejepit. Aku tidak kenal dia. Nah ketika bertemu, lalu Tuhan Yesus bertanya kepada Simon, sesudah sarapan, Yesus telah bangkit, dia berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Pak, Tuhan Yesus ini aneh ya. Tadi dia nyebut Simon bin Yunus. Sekarang Simon anak Yohanes. Ya, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Jawab Yesus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus berkata lagi, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus mengatakan, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaan Yesus ini sampai 3 kali, saudara. Kenapa?
Dan setelah pertanyaan itu diulang sampai 3 kali, Simon Petrus menangis. Kenapa? Sebab Simon Petrus yang ketika ditanya oleh Tuhan Yesus, anak manusia nanti bakal ditangkap, dibunuh, disalibkan dan sebagainya. Lalu Simon Petrus mengatakan, enggak Tuhan, enggak usah khawatir. Kalau semua lari aku mau ikut kau terus. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, sebelum ayam berkokok, kamu sudah nyangkal aku 3 kali. Dan sungguh terjadi. Saudara, ketika Simon Petrus sudah jatuh di dalam dosa, setelah dia menyangkal Tuhan Yesus, mengatakan aku tidak kenal dia, aku tidak tahu dia. Apakah Yesus datang untuk menghakimi Simon Petrus? Dengan pertanyaan, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Apakah itu pertanyaan penghakiman? Enggak, saudara. Yesus tahu bahwa Petrus gagal. Dengan pertanyaan itu, Tuhan Yesus ingin memulihkan Simon Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Dari mana saya tahu bahwa ini bukan pertanyaan penghakiman, tetapi pertanyaan pemulihan. Karena ketika Simon Petrus mengatakan, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Yesus langsung mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Dia tidak mengatakan, alah omong kosong lu. Kan beberapa hari yang lalu udah jelas bahwa kamu itu sok. Tapi akhirnya kamu kan menyangkal. Tuhan Yesus tidak ungkit itu kesalahannya. Dia sudah tahu itu. Dan justru untuk mengampuni dosa dan penyangkalan Simon Petrus itulah Tuhan Yesus rela mati. Dan Yesus tetap mempercayai Simon Petrus yang gagal di dalam mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi saudara, kalau di dalam hidup saudara, di dalam mengikut Tuhan, di dalam melayani Tuhan, saudara pernah gagal. Jangan putus asa. Jangan pernah putus asa. Simon Petrus yang hebat saja. Gagal dan gagal. Tetapi Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan yang sudah milih saudara. Itu Tuhan yang setia memelihara orang yang dipanggilnya. Kalau dengan kekuatan saya sendiri, saya malu bahwa saya sering kali saya gagal. Di dalam kesetiaan saya mengiring dan melayani Tuhan. Tetapi kalau saya tetap dipercayai oleh Pak Yunus untuk boleh khotbah di mimbar ini, enggak sembarang orang dipercayai boleh khotbah di mimbar ini. Bagi saya ini kehormatan. Kenapa? Karena cuma Dia yang memanggil saya itu setia. Luar biasa. Oleh sebab itu, apakah engkau, apakah aku mengasihimu? Apalagi kalau dilihat dari permainan kata, saudara. Sangat indah perikop ini. Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, Petrus, apakah engkau agape terhadap aku? Agapetos. Agape itu cinta yang tertinggi, yaitu cinta Allah kepada kita. Itu agape. Bisa enggak kita mengasihi Allah itu seperti Allah mengasihi kita? Ada yang bisa? Enggak ada yang bisa, saudara. Petrus juga mengakui itu, sehingga dia tidak berani mengatakan, benar Tuhan, aku agape terhadapmu. Enggak. Dia cuma mengatakan, benar Tuhan kau tahu, aku filios. Aku cuma bisa mengasihimu seperti manusia itu mengasihi itu loh. Aku cuma punya kasih manusia. Filia itu kasih kita kepada sesama. Apa sih perbedaan kasih Allah kepada kita dan kasih kita kepada Allah? Kalau kasih Allah kepada kita itu kasih yang walaupun. Yang paling gampang diterjemahkan walaupun kamu berdosa, walaupun kamu mengkhianati, walaupun kamu seringkali tidak setia, walaupun kamu seringkali meninggalkan aku tetap setia, aku tetap komit, aku tetap mengasihimu, aku tetap menyelamatkanmu. Aku tetap Allahmu, aku tetap Bapakmu. Itu agape.
Tapi kalau kasih filia itu kasih karena. Ya, aku menghormati Pak Pendeta Yunus karena hubeng sesama pendeta. Karena aku dikasih kepercayaan boleh khotbah di sini. Waduh, luar biasa. Kehormatan. Kalau dia tidak ngasih aku kehormatan itu, dia mengatakan, Pak Santo itu sudah masuk kotak, udah pensiun, udah bukan pendeta lagi, nggak boleh pakai mimbarku. Waduh, nanti dulu deh, aku menghormati apa enggak. Itulah kasih manusia. Dan Petrus dengan jujur mengatakan, Tuhan, aku cuma bisa mengasihi Engkau secara filia. Yesus tidak pernah nolak itu, saudara. Tidak pernah nolak itu. Dan dia tetap mengatakan, gembalakan domba-dombaku. Sampai 3 kali. Petrus tetap jawab yang sama. Dan pertanyaan yang ketiga, yang Yesus ucapkan kepada Simon Petrus, itu diubah. Bukan, hei Simon Petrus, apakah engkau agape terhadap aku? Enggak. Tetapi dijawab begini, Tuhan Yesus mengatakan, hei Simon Petrus, apakah engkau filia kepadaku? Ada satu permainan kata yang indah. Seolah-olah Tuhan Yesus mengatakan, oke Simon Petrus, aku ngerti kok, kamu mengasihi aku tapi kasihmu itu terbatas kok. Enggak apa-apa, walaupun terbatas itu, berikan persembahan kepadaku. Tak terima kok, enggak tak tolak kok. Saudara, Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Oleh sebab itu, selamat ulang tahun kepada GBI Rock dan saudara semua jemaat GBI Rock. Tuhan memberkati saudara. Tuhan menerima saudara. Tuhan mengasihi saudara. Gongji. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau menerima kami sebagaimana kami ada. Jika kami saat ini boleh ada di tempat ini, semua karena anugerah-Mu. Kami memohon terus pelihara, pimpin dan berkati kami, jemaat-Mu GBI Rock, agar supaya kami boleh memuliakan Engkau setiap hari. Jadikan kami saksi-Mu dimanapun kami berada, supaya hidup kami menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekitar kami. Kami juga berdoa bagi pemilik tempat ini yang memberikan ruang yang indah ini untuk menjadi berkat di mana di tempat ini Engkau boleh disembah dan dipermuliakan. Engkau memberkati dan Engkau memimpinnya. Terima kasih Bapa di sorga, berkati satu persatu hidup kami, keluarga demi keluarga kami, anak-anak kami dimanapun mereka berada. Kami percaya Engkau memelihara mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Amin, amin. Terima kasih Bapak Susanto.